warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Yuliani dengan NIM 2003535. Halo, perkenalkan nama saya Dipta Afrilia Putri dengan NIM 2003093. Perkenalkan, nama saya Giovanni dengan NIM 2001306. Halo, perkenalkan nama saya Putri Salma N dengan NIM 2002837. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syalwa Putri Cikal Amalia dengan NIM 2000955. Saya akan menjelaskan buku subtema kelas 3. Nah, di pembelajaran 1 dari halaman 1 sampai 9 memiliki aspek kognitif yaitu siswa menjadi terbiasa dengan hidup bersih di lingkungan sekitarnya dan dapat menghitung jumlah daun yang dikumpulkannya. Lalu aspek afektifnya, siswa mampu mengetahui beragam manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Siswa juga mampu membaca suatu dongeng dengan lantang dan berani. Kalau aspek psikomotoriknya itu dapat melatih kemampuan cara berpikir siswa, melatih kemampuan berhitung siswa, dan karakter sosialnya bersyukur, berani, tolong-menolong, peduli lingkungan, dan cerdas. Lalu muatan IPS yang terkandung yaitu siswa berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Lanjut pembelajaran yang kedua dari halaman 10 sampai 18 memiliki yang pertama aspek kognitif, yaitu membaca cerita dalam majalah sambil bermain bersama teman, menceritakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita, bersyukur dan mengisi suatu soal. Yang kedua, aspek afektif. Siswa dapat menyimpulkan suatu cerita dan menceritakan kembali cerita tersebut, lalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan dengan cara menyayangi makhluk hidup. Yang ketiga, aspek psikomotorik, melatih kemampuan cara berpikir siswa dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah didapatinya. Yang keempat, karakter sosial, bersyukur, cerdas, kreatif, berani, dan hidup rukun. Lalu yang kelima, muatan IPS, mengandung materi IPS karena siswa dapat bersyukur, bermain bersama temannya dengan berani. Nah, di pembelajaran 3, halaman 19 sampai 25. Yang pertama, aspek kognitifnya yaitu mengetahui manfaat tomat, menolong ibu menanam tomat, merawat tanaman tomat, bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan anugerah yang begitu banyak, dan menceritakan sebuah dongeng. Lalu, memiliki aspek afektif yaitu siswa dapat menyelaraskan lagu yang dinyanyikannya. Siswa juga dapat bersyukur dan siswa dapat menceritakan kembali dongeng yang telah dibacanya. Yang ketiga, aspek psikomotorik, melatih kemampuan bergerak siswa, kemampuan berpikir siswa, dan sikap menolong sesama. Lalu yang keempat, memiliki karakter sosial, kreatif, cerdas, penolong, dan hidup rukun. Yang terakhir, memiliki muatan IPS karena siswa dapat berinteraksi dengan orang tua ketika akan membantu orang tua. Selanjutnya, pembelajaran 4 dari halaman 26 sampai 34 memiliki aspek kognitif, berdiskusi sebuah dongeng bersama teman-teman, mengetahui berbagai aroma bunga, dan mengidentifikasi tokoh dan karakter suatu dialog. Lalu yang kedua, memiliki aspek afektif. Siswa mampu membedakan jenis-jenis bunga bersama teman-temannya. Siswa juga mampu berperan sesuai dengan tokoh yang diperankannya. Siswa juga mampu mengetahui manfaat tumbuhan, dan siswa berani menceritakan pengalamannya ketika meminta maaf. Lalu memiliki aspek psikomotorik, yaitu melatih kemampuan siswa untuk mengingat dan berdiskusi bersama temannya. Yang kedua, karakter sosial. Karakter sosial yang didapat yaitu cerdas, hidup rukun, mudah meminta maaf, dan memiliki ingatan yang kuat. Lalu yang terakhir, memiliki muatan IPS karena siswa berinteraksi bersama temannya ketika mendiskusikan sesuatu.
Oke, selanjutnya pembelajaran kelima, halaman 35 sampai 42, memiliki aspek kognitif yaitu bermain peran dan bekerja sama bersama teman-teman. Yang kedua, memiliki aspek afektif. Siswa dapat mengetahui berbagai jenis tumbuhan seperti sayuran, buah, tanaman obat, tanaman hias yang terbagi lagi menjadi beberapa macam. Lalu, aspek psikomotorik itu dapat melatih peran siswa untuk berperan sebagai suatu tokoh. Yang keempat, memiliki karakter sosial, bekerja sama, hidup rukun, peduli sesama, kreatif, dan cerdas. Lalu mengandung muatan IPS karena siswa dapat menempatkan dirinya untuk bermain peran. Selanjutnya, pada pembelajaran 6 dari halaman 43 sampai 52. Pada pembelajaran 6 ini memiliki aspek kognitif yaitu bercerita tentang pekerjaan petani. Aspek afektifnya, siswa mengetahui pekerjaan petani dan bagaimana cara menanam benih agar tanaman siap dipanen. Psikomotoriknya, siswa dapat mencintai tanaman dan mempraktekkan cara menanam yang baik dan benar. Karakter sosial yang di sini siswa memiliki rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan serta tanaman. Siswa juga memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi seperti saling tolong-menolong dan ikhlas dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Muatan IPS di sini yaitu siswa diajarkan untuk peduli terhadap tanaman yang dimilikinya. Selanjutnya, analisis subtema 2 yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pada pembelajaran 1 yaitu dari halaman 54 sampai 64 memiliki aspek kognitif yaitu mengenal macam-macam hewan dan manfaat hewan bagi kehidupan manusia serta mengamati tingkah laku hewan dan memperagakannya. Aspek afektifnya, siswa dapat mengetahui hewan yang dapat dipelihara dan hewan buas yang tidak dapat dipelihara serta manfaat dari hewan yang dipelihara. Siswa juga mengetahui macam-macam gerakan yang dibuat oleh hewan. Psikomotoriknya, siswa dapat menjaga dan melestarikan hewan. Karakter sosial di sini, siswa memiliki rasa tanggung jawab, peduli terhadap sesama makhluk hidup, dan adanya rasa syukur. Siswa juga lebih produktif, aktif, dan percaya diri. Muatan IPS di sini yaitu siswa diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya di subtema 2 ini yaitu hewan. Siswa juga dapat bersosialisasi dengan baik. Selanjutnya pembelajaran 2 yaitu pada halaman 65-72 memiliki aspek kognitif yaitu membacakan dongeng di depan kelas dan menceritakan kembali isi dari dongeng tersebut. Siswa juga dilatih mengetahui sifat suatu tokoh dari teks bacaan yang ada dan menirukan ekspresi wajah. Aspek afektifnya, siswa mengetahui pelajaran apa yang dia dapatkan dari dongeng tersebut. Siswa juga mengetahui sifat-sifat yang dimiliki tokoh dalam cerita tersebut. Karakter sosial di sini, siswa memiliki rasa percaya diri, iba, tolong-menolong, keinginan berbuat baik, dan dapat berbalas budi. Muatan IPS pada pembelajaran ini yaitu siswa dapat membacakan dongeng dengan baik dan dapat mempraktekkan atau mencontoh pekerjaan yang dia dapat dari dongeng tersebut sehingga akan memiliki kepribadian yang baik. Selanjutnya pembelajaran 3 halaman 73 sampai 80 memiliki aspek kognitif yaitu membaca teks mengenai kucing serta mengamati gerakan kucing. Siswa juga membaca sebuah majalah yang berisi mengenai harimau. Aspek afektifnya, siswa mengetahui manfaat dari memelihara kucing dan mengetahui gerakan apa saja yang kucing buat. Siswa juga dapat mengetahui jenis dan habitat harimau serta mengetahui bahwa harimau adalah hewan yang dilindungi. Psikomotoriknya, siswa mempraktekkan gerakan kucing yang telah diamatinya. Siswa juga dapat berhati-hati dengan hewan buas dan dapat menjaga kelestarian dari hewan tersebut. Karakter sosial di sini, siswa memiliki rasa percaya diri, produktif, aktif, menjaga kesehatan, dan mencintai hewan, serta melindunginya dari kepunahan. Muatan IPS pada pembelajaran ini terlihat pada teks bahwa kita harus menjaga hewan-hewan yang ada di sekitar kita, walaupun hewan tersebut bukan peliharaan kita karena bagaimanapun hewan tersebut juga merupakan makhluk hidup.
Selanjutnya, pembelajaran 4 yaitu halaman 81 sampai 89 memiliki aspek kognitif yaitu bermain peran dongeng, anak gembala dan serigala, serta siswa menuliskan sifat dari teman sekelas. Aspek afektifnya, siswa mengetahui cara bermain peran dan mendiskusikan pesan apa yang terdapat di dalamnya, serta menampilkan hasil diskusi di depan kelasnya. Siswa juga mengetahui sifat dari teman sekelasnya. Psikomotoriknya, siswa dapat mempraktekkan peran-peran dongeng lainnya bersama teman di rumah maupun keluarganya. Di sini juga melatih analisis siswa mengenai sifat-sifat apa yang dimiliki oleh temannya di kelas. Karakter sosial di sini siswa dapat berpikir kritis, kreatif, ekspresif, peduli, bersahabat, dan berani tampil di depan. Muatan IPS di sini terdapat pada dongeng bahwa kita tidak boleh mempermainkan manusia atau membohonginya demi kesenangan diri sendirinya. Artinya di sini siswa diajarkan agar tidak berbohong apapun alasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelajaran 5. Di dalam pembelajaran ini mengandung muatan IPS karena terdapat interaksi sosial di mana ada hubungan baik antara siswa dengan temannya. Nah, terdapat juga aspek kognitif pada pembelajaran ini, yaitu menuliskan sikap baik yang telah kita lakukan kepada teman dan yang telah teman lakukan kepada kita. Selain itu terdapat aspek afektifnya, yaitu siswa mampu menganalisis sikap baik yang ada pada diri sendiri dan pada temannya. Kemudian pada pembelajaran ini juga terdapat nilai psikomotorik, yaitu melatih kemampuan untuk siswa dapat berlaku baik kepada temannya. Nah, dari aspek dan nilai yang terdapat pada pembelajaran ini, maka mengajarkan siswa untuk dapat memiliki kemampuan atau karakter sosial, yaitu berpikir kritis, peduli, dan bersahabat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelajaran 6. Dalam pembelajaran ini mengandung muatan IPS karena terdapat interaksi sosial di mana ada hubungan baik antara siswa dengan lingkungan tetangganya. Nah, terdapat aspek kognitif pada pembelajaran ini yaitu menuliskan sifat-sifat yang dimiliki tetangga sekitar di lingkungan rumah. Selain itu, terdapat aspek afektifnya yaitu siswa mampu menuliskan sifat-sifat yang dimiliki tetangga sekitar rumahnya. Kemudian pada pembelajaran ini terdapat nilai psikomotorik, yaitu melatih kemampuan menganalisis mengenai sifat yang dimiliki seseorang. Sehingga dari setiap aspek dan nilai yang dipelajari pada pembelajaran ini, maka akan mengajarkan siswa untuk memiliki karakter sosial, berpikir kritis, peduli, dan jujur. Selanjutnya kita akan masuk ke subtema 3. Pada subtema 3 ini secara keseluruhan membahas mengenai menyayangi tumbuhan. Nah, pada pembelajaran 1 di subtema 3 ini mengandung muatan IPS karena terdapat interaksi sosial di mana siswa melakukan wawancara dengan penjual bunga. Nah, terdapat aspek kognitif pada pembelajaran ini, yaitu membaca petunjuk perawatan melati dan melakukan wawancara dengan penjual bunga. Selain itu, terdapat aspek afektifnya, yaitu siswa mampu mengetahui langkah-langkah yang benar dalam merawat bunga melati dan mampu melakukan wawancara dengan penjual bunga. Kemudian pada pembelajaran ini terdapat nilai psikomotorik, yaitu melatih kemampuan merawat bunga seperti melati dan kemampuan mewawancarai serta menuliskan hasil dari wawancara. Sehingga dari setiap aspek dan nilai yang dipelajari pada pembelajaran 1 ini akan mengajarkan siswa untuk memiliki karakter sosial, yaitu peduli, berani, dan mau mencoba. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelajaran 2. Di dalam pembelajaran ini mengandung muatan IPS karena terdapat interaksi sosial di mana ada hubungan yang baik antara siswa dengan anggota keluarganya dan temannya. Nah, terdapat aspek kognitif pada pembelajaran ini, yaitu mengetahui kewajiban sesuai dengan peran di keluarga dan menceritakan kembali kepada teman mengenai perbedaan peran di keluarga. Selain itu, terdapat aspek afektifnya, yaitu siswa mampu menganalisis kewajiban setiap anggota keluarga dan mampu menceritakan kembali kepada temannya. Kemudian, pada pembelajaran ini terdapat nilai psikomotorik, yaitu meningkatkan kemampuan analisis dan kemampuan berbicara siswa. Sehingga dari setiap aspek dan nilai yang dipelajari pada pembelajaran 2 ini akan mengajarkan siswa untuk memiliki karakter sosial, yaitu peduli, berpikir kritis, dan cerdas.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3 yang memiliki nilai kognitif, yaitu membaca teks mengenai hutan bakau yang dapat melindungi pantai, lalu bermain peran mengenai tumbuhan, membuat hiasan, mengamati tumbuhan di sekitar, serta memiliki nilai matematika, yaitu mengukur daun bakau. Nah, lalu memiliki nilai afektif, siswa dapat mengetahui fungsi dari tanaman bakau, mengetahui cara bermain peran, lalu berpikir kritis dalam menyusun pertanyaan untuk wawancara, menganalisis dan mengamati tumbuhan, lalu menuangkannya dalam sebuah karya. Lalu selanjutnya memiliki nilai psikomotorik, siswa dapat menjaga lingkungan sekitar pantai, lalu mempraktekkan peran makhluk hidup lainnya, membuat hiasan mengenai tumbuhan, serta percaya diri dan berani bertanya. Lalu memiliki nilai karakter sosial, yaitu cinta lingkungan, menjaga kebersihan, menyayangi makhluk hidup lainnya, percaya diri, berani, ekspresif, dan mencintai alam. Lalu memiliki muatan IPS, yaitu menjaga lingkungan dengan baik dan mencintai lingkungan sekitar, saling menghargai, bekerja sama, tolong-menolong, mengetahui hak dan kewajiban dalam keluarga. Lalu selanjutnya masuk ke pembelajaran keempat yang memiliki nilai kognitif, yaitu membaca teks bacaan mengenai kegiatan di hari libur, lalu bercerita di depan kelas mengenai kegiatan sehari-hari di rumah, dan mewawancari orang di sekitar sekolah, lalu melakukan permainan tapak gunung. Lalu memiliki nilai afektif, yaitu berpikir kritis dalam menjawab pertanyaan, mengetahui tugas sehari-hari ketika di rumah, lalu bagaimana cara merawat tanaman dengan baik, dan berolahraga dalam bentuk permainan. Lalu memiliki nilai psikomotorik, yaitu mengetahui peran dari setiap anggota keluarga, pengamalan sila-sila Pancasila, mengenal tugas sehari-hari ketika di rumah, dan mengetahui hal apa saja yang perlu dilakukan dalam merawat tanaman. Nah, lalu memiliki nilai karakter sosial, yaitu bekerja sama, mencintai lingkungan, saling menghargai, percaya diri, berani, aktif, saling tolong-menolong, pandai merawat tanaman, peduli lingkungan, dan menjaga kesehatan. Nah, lalu memiliki muatan ilmu pengetahuan sosial, yaitu siswa bercerita kewajibannya ketika berada di rumah, dan yang artinya dapat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, serta adanya kerjasama antar anggota keluarga. Lalu mencintai budaya tradisionalnya, yaitu dengan melakukan olahraga yang kegiatan tersebut tuh bertema permainan tapak gunung. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kelima yang memiliki nilai kognitif, yaitu mewawancarai penjual tanaman, berdiskusi menyusun pertanyaan yang akan diajukan, lalu mengelompokkan tugas berdasarkan peran anggota keluarga, dan memiliki nilai matematika, yaitu berhitung dengan menganalisis teks bacaan pendek. Lalu memiliki nilai afektif, yaitu menyusun pertanyaan apa saja yang akan diajukan kepada penjual tanaman, dan mengetahui peran anggota keluarga. Lalu memiliki nilai psikomotorik, yaitu siswa melakukan wawancara kepada penjual tanaman dengan segala informasi yang ada, lalu mengelompokkan tugas berdasarkan peran anggota keluarga, dan berani berbagi cerita di depan kelas. Lalu memiliki nilai karakter sosial, yaitu berani, saling menghargai, berpikir kritis, sopan santun, dan mencintai lingkungan. Dan memiliki muatan IPS, yaitu siswa dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, salah satunya penjual tanaman, lalu menggali informasi mengenai tanaman dan juga mencintai lingkungan, mengetahui perannya dalam keluarga sehingga memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi sehingga dapat menghormati satu sama lain dan saling menghargai. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ke-6 yang memiliki nilai kognitif, yaitu menuliskan tugas setiap anggota keluarga Beni dalam bentuk tabel, membaca teks mengenai cara merawat tanaman bangga, membuat daftar pertanyaan mengenai cara merawat tanaman, lalu memiliki nilai matematika, yaitu menggambar baris sesuai dengan bacaan teks.
Lalu memiliki nilai afektif, yaitu menemukan tugas setiap anggota keluarga, mengetahui bagaimana cara merawat tanaman mangga dengan baik, lalu berpikir kritis dalam menemukan jawaban teka-teki. Lalu memiliki nilai psikomotorik, yaitu siswa dapat mengetahui tugas setiap anggota keluarga, mempraktekkan bagaimana cara merawat tanaman dengan baik, salah satunya yaitu pohon mangga. Lalu memiliki karakter sosial, tolong-menolong, bekerja sama, saling menghargai, mencintai kebersihan, peduli terhadap lingkungan. Lalu memiliki nilai muatan IPS, yaitu siswa saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam melakukan tugas sehari-hari di dalam rumah dan di lingkungan sekolah. Lalu siswa memiliki kepedulian terhadap makhluk hidup lainnya, yaitu dengan cara merawat tanaman dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtema terakhir nih, yaitu subtema 4 mengenai menyayangi hewan yang memiliki nilai kognitif, yaitu membaca teks bacaan mengenai kelinci kesayangan Dayu dan sayuran wortel. Lalu memiliki nilai matematika, yaitu mengenai pecahan yang dituangkan dalam teks bacaan. Lalu memiliki nilai afektif, yaitu siswa mengetahui cara merawat kelinci dengan baik dan mengetahui mengenai sayuran wortel yang mempunyai banyak kandungan manfaat. Lalu memiliki nilai psikomotorik, yaitu siswa merawat kelinci dengan baik dan siswa dapat menyukai wortel sebagai makanan yang sehat dan beragam manfaat. Lalu memiliki nilai karakter sosial, yaitu mencintai hewan, peduli terhadap makhluk hidup lain, berpikir kritis, peduli terhadap lingkungan, kasih sayang, hidup sehat, dan mencintai tubuh. Lalu memiliki muatan IPS, yaitu siswa memiliki kepedulian terhadap hewan dan bagaimana cara siswa tersebut merawat hewan dengan baik, lalu memberikan kasih sayang terhadap hewan tersebut, serta mencintai tubuh dan lingkungannya dengan cara mengonsumsi sayuran yang memiliki beragam manfaat, salah satunya yaitu wortel. Selanjutnya saya akan membahas mengenai subtema 4 dari buku tematik kelas 3 Sekolah Dasar Tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, dari halaman 166 sampai 208 yang terdiri dari 6 pembelajaran. Pada subtema ini memuat pembelajaran IPS pada setiap halamannya. Selain itu, terdapat aspek kognitif, aspek afektif, psikomotorik, dan karakter sosial. Yang pertama, saya akan membahas mengenai aspek kognitif dari subtema 4. Nah, aspek kognitif dari subtema 4 yang terdiri dari 6 pembelajaran itu memuat cara merawat dan memelihara hewan. Dalam merawat dan memelihara hewan, siswa dapat berbagi peran dan tugas bersama anggota keluarga, meliputi ayah, ibu, kakak, atau adik. Selain itu, siswa dapat mengetahui manfaat dari hewan bagi manusia. Dan juga siswa mampu mengetahui berbagai jenis profesi yang ada, seperti nelayan dengan tugas menangkap ikan di laut. Adapun cara memelihara, menyayangi, serta melatih hewan peliharaan. Kemudian, yang kedua, aspek afektif, yaitu meliputi menumbuhkan sifat dan sikap peduli terhadap makhluk hidup seperti hewan. Selain itu, siswa dapat menumbuhkan sikap bekerja sama dengan anggota keluarga, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap berbagai profesi yang ada di lingkungan sekitar, dan menanamkan sikap menyayangi dan mengasihi hewan, peliharaan dengan cara merawatnya, melatihnya, dan memeliharanya dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, psikomotorik. Psikomotorik di sini meliputi siswa mampu merawat serta memelihara hewan dengan baik dan terampil. Selain itu, siswa mampu menganalisis dan menentukan berbagai jenis profesi beserta dengan deskripsi pekerjaan yang dilakukannya, dan siswa mampu melatih serta merawat hewan peliharaan. Kemudian yang keempat, karakter sosial. Karakter sosial di sini memuat peduli terhadap sesama, menyayangi hewan, menjaga dan merawat hewan, hidup rukun, kerjasama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab, peka terhadap lingkungan sekitar, rasa ingin tahu yang tinggi, tidak membeda-bedakan antara suku, ras, serta golongan.
Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu muatan IPS. Muatan IPS pada subtema 4 ini meliputi siswa diajarkan untuk mampu merawat, memelihara, menjaga, serta peduli terhadap hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan yang berkeliaran di sekitar lingkungan. Siswa diajarkan untuk membangun hubungan dan kerjasama dengan anggota keluarga. Siswa diajarkan pula untuk dapat menyayangi hewan peliharaan dengan berbagai macam cara yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu dengan melatih hewan tersebut.